Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Saya hendak membacakan firman Tuhan ini menggunakan Alkitab terjemahan baru dan Bapak Ibu dapat mengikutinya dari kitab masing-masing. Perikop pembacaan firman Tuhan, Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, Shalom. Pagi hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah. Banyak orang yang merindukan bagian ini, tetapi mereka terhalang oleh berbagai pergumulan, oleh berbagai tantangan, sehingga tidak menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan seperti yang kita nikmati pagi hari ini. Dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, melalui amandemen tata gereja 2022 lewat sidang sinode ke-18,
maka ada mengalami perubahan-perubahan liturgis atau tata ibadah, di mana di dalam 1 bulan itu ada 4 minggu bahkan 5 minggu, sehingga kita diatur melalui tata ibadah yang ada. Dan minggu pagi hari ini kita berada dalam tata ibadah minggu keempat, yaitu minggu kontekstual, sehingga semua pujian diangkat dalam budaya konteks yang ada. Tetapi juga di dalam minggu kontekstual, itu juga di dalam liturgis yang ada pemberian persembahan natura. Dalam jemaat GKI Lembah Yordan melalui sosialisasi dan beberapa minggu kemarin sudah ada pengumuman, dan mulai bulan ini dan dalam konteks minggu keempat kita ada pemberian persembahan natura. Tujuan dari persembahan natura yaitu untuk menunjang segala pelayanan diakonia di dalam jemaat, sehingga akan nanti diberikan pada saat persembahan syukur. Iya, pagi hari ini kita juga hendak belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan dari kitab Roma, tadi saya baca kebenaran firman Tuhan ini menggunakan Alkitab terjemahan baru ya. Dan Alkitab terjemahan baru ini harus sudah digunakan oleh umat Tuhan di tahun ini. Kita sudah mulai harus menggunakan terjemahan baru. Menjadi pertanyaan pasti dari jemaat Tuhan, mengapa harus ada terjemahan baru, sedangkan kita memiliki Alkitab yang sekarang. Dalam perkembangan zaman, bahasa itu akan mengalami perubahan. Ada bahasa-bahasa yang sudah tidak lagi cocok dengan situasi dan perkembangan sekarang. Teks asli tetap sama, tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan itu terjadi di dalam bahasa. Sehingga ada bahasa yang harus dirubah, mengalami revisi di dalam tata bahasanya. Oleh sebab itu nanti ke depan Bapak Ibu dapat memiliki Alkitab dalam terjemahan baru. Iya, persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, maka lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini yang hendak kita pelajari bersama, satu tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu dosa dan maut tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam tema atau perikop kita yaitu Adam dan Kristus. Bagian daripada tulisan Roma, tulisan Rasul Paulus yang tersulit yaitu pada bagian ini, yaitu terjemahan tentang Adam dan Kristus. Sebab bagian ini menjadi suatu dogma atau ajaran yang dipertentangkan oleh agama-agama lain. Apa penyebabnya? Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15, di sana ada sebuah penghancuran yang dilakukan oleh Adam dan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dua pribadi di dalam dua versi. Adam, ia menjadi penyebab kerusakan ciptaan Allah. Di dalam konteks sejarah penciptaan, di dalam kisah penciptaan yaitu dalam Kejadian, kita dapat membaca bahwa penciptaan itu dimulai dengan ciptaan alam semesta, tumbuhan, hewan, lalu pada hari yang ke-6 diciptakannya manusia sebagai gambar Allah, imago Dei, peta teladan Allah yang taruh pada manusia. Namun manusia ciptaan Allah yang sungguh dikatakan sungguh amat baik jatuh ke dalam dosa dan membuat manusia mewarisi dosa itu. Nah, Yesus Kristus, satu pribadi yang disebut sebagai Adam kedua, melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Adam pertama di dalam kisah penciptaan. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah
Ia mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga pada akhirnya Allah memberikan hidup yang kekal kepada banyak orang, yaitu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka disinilah timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kehidupan satu orang berdampak bagi kehidupan semua orang? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan setiap kaum Kedar kepada kita. Mengapa satu dosa Adam bisa menjadi dosa bagi semua orang? Dan mengapa Yesus Kristus yang seorang dapat menyelamatkan semua manusia? Hal ini menjadi perdebatan. Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Melihat bagian dari ayat 12 hingga 15, kita kembali melihat pada Kejadian 2 ayat 16-17. Ini berbicara tentang dosa asal tadi, pelanggaran terhadap perintah Allah. Maka manusia mewarisi keadaan berdosa itu. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, jadi semua manusia terlahir berdosa. Artinya sejak lahir tidak sempurna dan mudah berbuat salah. Dalam Mazmur 51 ayat 5 itu kita baca, sebab Mazmur bilang begini, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi ada pergumulan terus yang dinaikkan oleh karena pelanggaran itu, oleh karena dosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu berdosa karena Adam adalah bapa semua umat manusia. Kalau Abraham adalah bapa semua orang percaya, maka Adam itu adalah bapa semua umat manusia. Sehingga natur dosa yang telah dilakukan, dosa asal itu menjadi warisan bagi kita. Karena itu, dosa asal bukanlah dosa dalam artian dosa pribadi yang membuat kita merasa bersalah. Namun sebaliknya, dosa itu merujuk pada keadaan yang terpisah atau jatuh. Jadi, kodrati kita tidak sepenuhnya rusak, tetapi dibilang terluka. Jadi kalau dalam tubuh kita ini ada yang luka, maka harus diobati, harus dipulihkan. Nah, dalam artian tertentu bahwa dosa asal adalah sebuah kabar buruk yang diartikan mengapa kita terpisah dari Allah. Mengapa kita cenderung untuk melakukan yang salah, walaupun kita tahu kita bisa melakukan yang baik. Dan mengapa kita menderita akibat konflik, ketidakbahagiaan, dan merujuk pada kematian? Firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Nah, karena dosa asal itulah, maka kehidupan manusia menjadi suatu pertempuran. Terus ada pertempuran dalam hidup kita, karena natur dosa itu, dosa asal. Nah, menjadi pertanyaan pula, apakah kita bisa bebas dari dampak dosa asal itu? Dosa yang kita warisi itu? Bisa. Alkitab berkata bahwa Yesus mati sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi. Jadi korban tebusan yang bisa membebaskan kita dari dampak dosa warisan, yaitu Yesus. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita ingat bagian terakhir, setiap orang yang percaya. Jadi dosa warisan itu tidak bisa kita miliki jika kita percaya dengan sungguh kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, percaya inilah yang membawa kita ada dalam sebuah persekutuan umat. Lalu amanat Yesus Kristus itu ada dua toh. Amanat Yesus itu apa? Yang pertama, perintah untuk membaptis toh.
Jadi pergilah, ajarilah mereka, baptislah. Itu amanat Yesus yang pertama. Di dalam ajaran itulah kita mengenal, memahami akan karakter Yesus, apa yang Yesus mau kita lakukan. Lalu di dalam amanat itu juga ada peringatan untuk memperingati Dia yang menyatakan keselamatan lewat perjamuan kudus itu. Makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, ada sebab akibat atau perbandingan antara Adam pertama dan Adam kedua, yaitu Yesus. Ada sebab akibat. Kalau kita melihat Adam, perbuatan apa yang dia lakukan? Yang Adam lakukan yaitu dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat banyak orang mati secara rohani. Kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya kerohanian itu mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Dibilang, kalau dalam terjemahan Alkitab Bapak Ibu dibilang kasih karunia. Dalam terjemahan baru disederhanakan dibilang anugerah. Anugerah ini adalah karunia ilahi. Karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Kita mau berusaha bagaimana juga tidak bisa, hanyalah anugerah Allah. Jadi anugerah ini pemberian. Allah memberi anugerah kepada kita sebagai wujud kasih-Nya yang tak terbatas. Jadi Dia memberikan anugerah. Wujud dari anugerah Allah ini, melalui anugerah Allah, maka banyak orang menerima karunia atau anugerah itu. Jadi bukan usaha kita. Ada melakukan dosa, maka ada penghakiman atau hukuman. Yesus melakukan kasih karunia atau anugerah itu, maka ada pembenaran. Manusia dibenarkan. Adam melakukan dosa, sehingga upah dosa itu tadi apa? Maut, kematian berkuasa. Tetapi anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu anugerah kebenaran, membuat akan banyak orang hidup dan berkuasa. Itu adalah sebuah janji keselamatan bahwa bagi orang yang percaya maka akan hidup kekal. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Adam melakukan dosa sehingga semua orang dihukum. Tetapi Yesus melakukan satu tindakan benar, maka pembenaran itu terjadi bagi semua orang. Satu orang yang tidak taat, yaitu Adam, membuat semua orang menjadi berdosa, memiliki dosa asal, natur dosa itu melekat. Tetapi satu orang yang taat, maka semua orang memperoleh pembenaran, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Ini sebuah pengajaran. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 20 hingga 21, ada sebuah pemulihan atau rekonsiliasi yang dilakukan di dalam diri Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan pemulihan atas kehancuran yang disebabkan oleh Adam tadi. Ayat 20 dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia atau anugerah itu menjadi berlimpah-limpah. Maka apakah kita harus semakin berbuat dosa? Ini pertanyaan. Supaya karunia atau anugerah Allah melimpah kepada kita? Tentu tidak, ya. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah kepada manusia itu lebih besar dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Sehingga tema kita di sini bilang bahwa dosa dan maut itu tidak seimbang dengan besarnya karunia Allah di dalam Yesus Kristus, atau besarnya anugerah pemberian yang cuma-cuma, yang tidak dengan usaha kita sebagai manusia, tidak sebanding. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini yang menjadi masalah adalah kita hidup di dunia ini. Kita memang sudah menerima anugerah Allah, bahkan kita sudah percaya kepada Allah, ya tak? Kita sudah menerima anugerah Allah, kita sudah percaya kepada Allah. Namun kita juga di dalam natur dosa kita, yaitu kita juga terus hidup di dalam pelanggaran Adam. Kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah kesempatan, pemberian Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ingin hidup melakukan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Tapi terkadang tidak kuasa melawan dosa, iya toh? Punya keinginan tapi tidak berdaya untuk melawan dosa. Itu
Itulah sebabnya firman Tuhan bilang apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini karena apa? Natur dosa yang melekat pada kita. Dan kita bisa terbebas hanya karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, contohnya hari ini kita punya komitmen. Bapak Ibu punya komitmen untuk tidak membicarakan keburukan orang, iya tak? Tetap komitmen, hari ini saya tidak mau melakukan dosa. Hari ini saya tidak mau menjelek-jelekan orang. Tetapi pas ketemu dengan orang yang kita tidak suka, tong mulai menjelekkan dia. Hari ini kita komitmen untuk saya tidak mau marah-marah. Tapi pas kita dibuat kesal, pasti kita marah. Natur dosa. Hari ini kita komitmen untuk tidak berbohong. Tetapi kemudian ada peluang untuk kita berbohong, kita berbohong. Hari ini kita berkomitmen untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati suami, istri, anak-anak. Tetapi toh kita masih melakukannya. Hari ini kita komitmen untuk asa iri hati. Pas tong lihat ke sana tetangga bawa barang baru terus tong mulai dulu iri hati. Ini natur dosa yang tidak bisa kita elakkan. Dosa-dosa inilah yang menghalangi kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kita belajar untuk mengenal kelemahan kita sendiri, iya tak? Kita harus belajar mengenal kelemahan kita. Setiap manusia memiliki kelemahan di dalam dirinya, entah kesombongan, iri hati, amarah, ego, dan lain sebagainya. Hal-hal ini sering membuat kita gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya ada satu peribahasa yang bilang begini, batu besar tidak akan membuat kamu jatuh, iya toh? Tetapi kerikil kecil dapat membuat kamu jatuh bahkan terluka. Mengenali kelemahan diri sendiri bukanlah hal yang mudah, apalagi merubahnya, ini bukan hal yang mudah. Atau mungkin ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita berpikir bahwa kita telah terbebas dari kelemahan kita tersebut. Namun bagaimana ketika ada pemicunya, iya toh? Pemicu ini seringkali membuat kita jatuh berulang-ulang. Pemicu itu karena mungkin kepahitan, karena kita selalu melihat ke belakang toh? Iya. Orang ini dia sudah hidup baik, tapi orang bilang, tidak mungkin, dia hidup tuh dulu begini, begitu, dan sebagainya. Ini pemicu. Ketika suami berjalan salah, ketika istri berjalan salah, kemudian dia sudah datang dalam pertobatan. Tetapi karena pemicu itu ada, hingga sering kita ungkit soal toh, kita masih terus ada dalam natur dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali kelemahan ini kita lupakan dan berpikir bahwa kita semua sudah beres. Kita lupa bahwa natur dosa masih ada di dalam diri kita. Untuk kita harus belajar mengenali apa kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita harus belajar terus dari waktu ke waktu, karena hidup ini adalah sebuah proses untuk belajar. Maka untuk mengenal Allah juga kita harus belajar, dan untuk mengenal diri kita juga kita terus harus belajar mengenal siapa kita. Kalau suami istri hidup berumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun juga pasti belum mengenal dengan baik, iya tak? Akan sesungguhnya suami dan istri itu. Maka kita butuh untuk belajar. Nah, belajar untuk dapat membuat strategi bagaimana cara untuk mengatasinya. Maka kita sudah mengenal kelemahan kita dalam natur dosa yang kita miliki, maka kita belajar untuk mengenal Allah dan mengenal diri kita. Maka terus apa yang harus kita lakukan? Ada solusi, strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu baca Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20 tentang perlengkapan senjata. Setelah kita tahu akan kelemahan kita, maka baca di sana tentang perlengkapan rohani. Ada 7 perlengkapan rohani yang Allah mau sebagai orang percaya kita pakai. Di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 20 dikatakan yang pertama itu ketopong keselamatan.
Itu seperti helm ya, kalau prajurit itu dia pakai helm, dibilang itu ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu dia akan kita punya kepala secara khusus lebih kepada pikiran kita. Ketika kita menggunakan ketopong keselamatan, ketika pikiran kita ini dilingkupi dengan apa yang Tuhan mau, maka pikiran kita ini terjaga dari segala sesuatu yang akan membuat kita jatuh. Perlengkapan senjata yang rohani yang kedua yaitu dibilang baju sirah. Dia seperti rompi toh. Kalau kita lihat polisi dong ada pakai rompi toh, itu bilang baju sirah. Baju sirah ini untuk menjaga hati. Jadi kalau kita terjaga hati, nanti kita juga mudah jatuh. Jaga pikiran, jaga hati. Kemudian ikat pinggang kebenaran. Bapak-bapak ada yang pakai ban pinggang? Ada toh? Ban pinggang tujuannya supaya kalau celana longgar terjatuh toh, dia tetap kuat. Kalau kita pakai mobil ada sabuk pengaman. Jadi ini untuk menjaga kita tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Kita harus pakai sabuk itu, pakai ikat pinggang kebenaran di dalam Tuhan. Apapun kita perkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada lagi perisai iman. Kalau polisi punya tameng toh, inilah perisai iman di dalam kekristenan kehidupan rohani. Apapun yang terjadi kita punya tameng, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kita harus dijaga. Iman kita tidak boleh goyah. Sebab sekarang ini begitu berbanyak hal pengajaran-pengajaran yang akan mengganggu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Banyak pertanyaan-pertanyaan dogmatis atau ajaran terkait dengan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga jikalau Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak mengenal Yesus dengan baik tentang pengajaran-pengajaran firman-Nya, maka kita akan mudah mengikuti berbagai aliran-aliran kekristenan yang membawa kita untuk ikut bahwa kamu punya ajaran tidak betul, di sini yang betul. Begitu. Sehingga perisai iman ini harus kuat. Nah, senjata rohani yang berikut yaitu kasut kerelahan. Sepatu ya, sendal itu. Tong mau kemana-kemana kalau tong tidak pakai kasut, tong tidak akan jalan jauh toh. Jadi kita harus pakai kasut kerelahan, di mana kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Perisai iman yang kedua yang berikut yaitu pedang roh. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita terbaca firman Tuhan, maka kita akan mudah jatuh. Dan yang terakhir adalah doa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, inilah strategi yang sudah dikasih oleh Allah. Bahwa saya akan kasih kamu perlengkapan rohani. Perlengkapan itu dipakai. Supaya apa? Supaya kehidupanmu yang telah dipulihkan, yang telah mengalami rekonsiliasi dari Allah di dalam Yesus Kristus akan terjaga. Supaya kamu dapat menikmati anugerah atau kasih karunia ilahi itu yang tidak ketong cari setengah mati, bersusah payah itu ketong cari, tidak. Yesus memberikannya dengan cuma-cuma lewat pemberian pengorbanannya di kayu salib untuk keselamatan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, kekristenan kita saat ini dipertentangkan dengan berbagai pertanyaan. Apakah kita mampu menjelaskan ajaran kekristenan kita dengan baik? Supaya apa? Tugas yang Tuhan beri untuk kita itu satu misi, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia itu dapat kita lakukan. Tugas kita semua yaitu pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Bagaimana kita mau memberitakan Injil itu kalau kita tidak mengenal Kristus dengan baik, yang telah menyatakan anugerahnya bagi kita di dalam keselamatannya? Kita harus ingat bahwa pemberian kasih karunia Tuhan itu melampaui segala-galanya, bahkan dosa dan maut sekalipun tidak dapat menghalangi kasih karunia Tuhan. Kalau dosa Adam pertama membawa kita jatuh dalam dosa dan membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi kematian Yesus membawa kita untuk senantiasa menerima kehidupan yang kekal. Inilah dasar iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh tetap mempercayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Allah. Jadi mulai hari ini kita belajar berkomitmen untuk Tuhan toh. Tuhan sudah pulihkan hidup kita.
Kalau kehidupan kita sudah dipulihkan, luka-luka kita sudah diobati, maka jangan lagi mau ke sana, toh? Begitu. Kalau luka-luka kita sudah diobati, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka hiduplah di dalam Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang itu mendatangkan segala yang baik. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, tong terlihat, toh? Maka kita mudah tabrak sana, tabrak sini, dan lain. Karena gelap, kita tidak bisa lihat dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan bagi hidup kita semua. Amin.